مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abainal afadil yang kita hormati dan kita cintai, orang tua kita, guru kita yang senantiasa kita nanti-nanti kehadiran dan kedatangannya. Malam ini Allah takdir kepada kita kedatangan orang tua dan guru kita Al-Habib Muhammad Ibnul Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wa lutuf wa afiyah wa hal jamil insyaAllah. Dan mudah-mudahan kehadiran beliau ini menjadi salah satu anugerah Allah yang tertumpah kepada kita semua. Ayahanda kita Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid mata'anallah bituli hayatih fi siha wa lutuf wa afiyah wa hal jamil. Al-Habib Abdurrahman Basurah, Al-Habib Hud bin Bagir Attas, juga guru-guru kita lainnya. Senantiasa kita nanti ilmu-ilmunya dan kita ambil manfaatnya. Al-Habib Ja'far bin Hud Al-Attas, Al-Habib Bagir bin Alawi bin Yahya. Hadirin hadirat rahimakumullah, mempersingkat waktu kita baca hadis bersama malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbata ibni Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Artinya dari Imam Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya bagian pahala orang yang melaksanakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadis malam ini berbicara tentang persoalan bagaimana kita menjadi penggagas dan pemberi saran kepada orang lain untuk berbuat baik. Kita lihat bahasa hadis, baginda Rasul bersabda, man dalla. Man itu syartiyah, buat siapa saja. Barang siapa, laki atau perempuan, tua atau muda, ustadz atau orang biasa, dalla ala khairin, memberi petunjuk kepada orang lain, baik orang lain itu keluarganya, istrinya, anaknya, putra putrinya, tetangganya maupun umatnya Rasulullah. Barang siapa yang memberi saran, petunjuk ala khairin, atas kebaikan. Khairinnya nakiroh, bukan makrifah. Kalau makrifah, Anda memberi saran agar orang berbuat baik, satu kebaikan. Tapi kalimatnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, pakai kalimatnya nakiroh, khairin tanpa alif lam, berarti segala bentuk kebaikan urusan agama maupun urusan dunia. Lalu kata Nabi, falahu, maka baginya orang itu memperoleh pahala mithlu ajri fa'ilihi, seperti orang yang mengerjakan amal soleh yang dia anjurkan. Subhanallah. Anda suruh orang sholat, Anda mendapatkan keutamaan sholat.
Anda anjurkan orang berpuasa, lalu orang itu berpuasa, Anda mendapatkan keutamaan puasa. Anda ajak orang tahajud malam, orang itu bertahajud, Anda mendapatkan pahala. Anda ajak orang ikut ke majlis Rasulullah untuk bersalawat kepada Rasulullah, untuk berzikir kepada Allah, untuk menimba ilmu, maka ketika orang yang Anda ajak tadi ikut dengan Anda, maka Anda mendapatkan pahalanya. Anda ajak orang satu, Anda dapat pahala satu. Anda ajak orang 10 orang, Anda dapat pahala 10 orang. Sehingga saudara hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, di sini ulama bermacam-macam pandangannya. Ada ulama mengatakan sesungguhnya yang memberi saran berbeda pahalanya dengan orang yang mengerjakan. Al-fa'il, orang yang mengerjakan, pahalanya tidak sama nilainya daripada orang yang memberi petunjuk. Lebih berat, lebih besar orang yang mengamalkan. Ada lagi ulama mengatakan yang menganjurkan dan yang mengerjakan pahalanya sama secara hakikoh. Kata ulama lain dalam kitab Jami' Shaghir, hadis ini menandakan yang memberi saran dan yang mengerjakan pahalanya sama. Tetapi di dalam kaidah syariah, orang yang bekerjanya lebih berat, maka pahalanya juga lebih besar. Sebagaimana Rasul pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah, ajruki ala qadri nasobuki. Pahala kamu tergantung beratnya amal yang kamu kerjakan. Sayyidah Aisyah pernah bertanya, bagaimana wahai Rasul kalau saya pergi haji jalan kaki, tidak naik onta, apakah sama pahalanya dengan orang yang naik onta? Nabi menjawab, yang lebih capek lebih besar pahalanya. Betul. Sehingga Al-Imam Nawawi pun sepakat. Imam Nawawi berkata seperti ini, bagi orang yang melakukan pahalanya lebih besar, walaupun yang menganjurkan dapat pahala juga. Ada ulama, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan tidak. Orang yang memberikan anjuran pahalanya sama seperti yang mengamalkan, baik dalam bentuk nilai maupun dalam bentuk lipat ganda pahala. Dia memberi saran, maka pahalanya sama seperti menganjurkan. Anda anjurkan orang untuk sedekah, lalu orang lain sedekah mengeluarkan duit yang berlimpah, Anda yang menganjurkan, pahalanya sama seperti orang yang mengamalkannya. Demikian juga ulama-ulama lain. Al-Imam Al-Manawi juga mengatakan seperti itu. Bahkan beliau mengatakan, Imam Nawawi, orang yang memberi saran pahalanya lebih besar daripada yang menganjurkan. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah guru yang paling utama dan paling pertama mengajarkan kita agar kenal kepada Allah. Sampai beliau sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti salatnya aku. Jadi setiap amal soleh yang kita kerjakan, semuanya pahalanya kembali kepada guru dan guru sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyil hadirin hadirat rahimakumullah, mempersingkat waktu, ini hadis berbicara bukan urusan agama saja. Ulama sepakat hadis ini berbicara tentang masalah dunia. Anda menjadi wasilah kebaikan dalam urusan dunia, Anda mendapatkan pahala. Dalam riwayat Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah SAW. Faqala ya Rasulullah inni ubdi'a fa'ahmilni. Faqala SAW ma indi. Faqala rajulun ana ya Rasulullah adulluhu ala man yahmiluhu. Faqala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Ini hadis berbicara tentang masalah dunia. Kata sahabat, ada orang datang kepada Rasul. Dia berkata, wahai Rasulullah, kendaraanku, tungganganku sudah tidak bisa lagi dipakai. Ontaknya sudah sakit. Saya tidak bisa mengendarai saya punya onta ini. Fa'ahmilni, tolong kasih kepada saya kendaraan.
tunggangan unta baru. Rasul jawab, ma indi, saya tidak punya tunggangan, saya tidak punya unta. Maka tiba-tiba ada orang angkat tangan, ya Rasulullah, saya bisa menunjukkan orang yang bisa kasih kendaraan buat dia. Saya bisa kasih tahu kepada orang ini, ada orang yang punya unta bisa kasih dia. Maka Nabi menjawab, barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama seperti mengerjakannya. Subhanallah. Ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Sehingga saudara, jasanya guru luar biasa. Bahkan orang tua yang mengajarkan anaknya beramal soleh, pahalanya mengalir terus walaupun dia sudah meninggal dunia. Betul. Sehingga saudara, keutamaan mengajak orang berbuat soleh ini harus kita terapkan. Kalau sekarang ini sudah zamannya handphone, betul. Saudara biasa terima di WhatsApp, terima di Facebook, terima di medsos, ada yang namanya kebaikan bisa di-share. Betul. Ketika kebaikan itu sampai ke tangan Anda, bisa dimanfaatkan dan bisa Anda sampaikan kepada orang lain sehingga menjadi manfaat, maka silakan di-share. Ini kebaikan saudara. Kita lihat malam ini kedatangan guru kita Habib Muhammad bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau ini anak orang alim. Beliau orang alim. Mungkin malam ini beliau tidak mau menyampaikan karena tawadhu yang tinggi. Guru beliau atau orang tua beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Kalau tidak ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, tidak ada majlis Rasulullah. Tidak ada. Kalau tidak ada Habib Umar bin Hafid, tidak ada majlis Rasulullah dipegang oleh Habib Mundir, tidak ada. Karena ada Habib Umar, ada Habib Mundir, ada majlis Rasulullah. Betul? Betul. Habib Umar tidak akan injak ini Jakarta, ini Indonesia jikalau tidak mendapatkan mandat dari gurunya. Gurunya siapa? Gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, orang tua beliau. Jadi berkata kepada Habib Umar, bicara kepada Habib Anis Solo agar Habib Umar pergi dakwah ke Indonesia, akhirnya sampai ke negeri tercinta ini saudara. Oleh karena itu, inilah sosok keutamaan orang yang memberikan saran baik. Setiap orang tobat di majlis Rasulullah, Habib Mundir dapat, Habib Umar dapat, Habib Abdul Qadir juga mendapatkan pahalanya. Inna Allah Ta'ala la yahfadhu birrajuli salih waladuhu wa walada waladuhu wa duwairatul lati haulah. Keutamaan orang soleh, Allah jaga orang soleh itu dijaga. Kalau dia sudah meninggal dunia, anaknya dijaga, anaknya, cucunya dijaga sama Allah. Sampai orang yang dekat duduknya sama beliau dijaga juga sama Allah SWT. Ini keutamaan yang mudah-mudahan bisa kita bawa sampai kita meninggal dunia. Itu namanya rahasia saudara, sir. Tidak bisa diukur, tidak bisa dihitung dengan kalkulator, tidak bisa ditulis dengan tulisan. Tapi cahaya itu kalau sudah menembus hati, membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat pandangan dari orang-orang tersebut, bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berilah gagasan yang baik kepada orang-orang lain ketika kita masih hidup. Semoga kebaikan itu bisa diikuti oleh orang banyak sehingga menjadi lampu pelita tabungan amal untuk kita di alam mahsyar kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.